Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu momen gaya dan apa itu momen inersia. Oke, langsung saja ya kita mulai. Jadi hari ini akan ada dua gerak ya yang dibahas, di mana ada gerak lurus atau gerak translasi, kemudian ada gerak melingkar atau disebut gerak rotasi. Oke, nah kemudian ini ada kita lanjutkan ya. Ini ada perpindahan pada gerak lurus, yaitu disimbolkan S. Kemudian untuk perpindahan sudut pada gerak rotasi disimbolkan theta. Untuk kecepatan pada gerak lurus disimbolkan V, sedangkan untuk kecepatan sudut pada gerak rotasi disimbolkan dengan omega. Kemudian untuk percepatan pada gerak lurus ini disimbolkan A. Kemudian untuk percepatan sudut pada gerak rotasi ini disimbolkan alfa. Nah, karena ini kita menggunakan itu ya komputer, jadi simbol alfa di sini seperti ini jelas. Nah, tapi kalau misal kita ditulis tangan itu kayaknya lebih enak kalau kita ganti alfa dengan yang seperti ini aja. Biar beda, nanti bisa bedain antara huruf A kecil dengan alfa, gitu aja. Oke, selanjutnya ini massa pada gerak lurus itu disimbolkan M. Kemudian untuk inersia pada gerak rotasi disimbolkan I. Kemudian gaya pada gerak lurus yaitu adalah F sama dengan M dikali A, di mana massa dikali percepatan. Kemudian untuk momen gaya itu sendiri ada toh sama dengan I dikali alfa. I-nya itu momen inersia dan alfanya percepatan sudut. Nah, kenapa dia momen gaya ini bisa I dikali alfa? Karena sebenarnya gaya dan momen gaya ini dia hampir sama ya prinsipnya, yaitu menggunakan hukum 2 Newton. Nah, di mana pada gaya itu sendiri dia massa dikali percepatan, massa dikali percepatan. Nah, kemudian pada saat momen gaya berarti kita menggunakan momen inersia dan percepatan sudut. Jadi percepatan itu hampir sama juga dengan percepatan sudut. Massa hampir sama dengan momen inersia. Jadi seperti itu. Nah, ini ada suatu benda ya yang dia berputar karena ada gaya F. Nah, ini bendanya dibawa ke atas, bergeraknya seperti ini. Jadi ini searah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, di mana gayanya ini dia tegak lurus dengan R-nya. Nah, kemudian nanti akan ada percepatan tangensial. Di mana percepatan tangensial ini dia sejajar, arahnya sama dengan gaya, seperti itu. Nah, dari gambar ini kita dapatkan F sama dengan M dikali AT. Nah, di mana AT ini adalah percepatan tangensial. Rumusnya yaitu R dikali alfa. Nah, kemudian kita masukkan rumus ini ke dalam ini. Nah, jadilah F sama dengan M dikali R alfa. Nah, kemudian dari ini masing-masing dikalikan dengan R. Jadilah FR sama dengan MR dikali R alfa. Kemudian jadi FR sama dengan MR kuadrat alfa. Nah, dari rumus ini kita udah nggak asing lagi karena kita sebelumnya sudah mempelajari. Nah, FR ini apa? Nah, dia adalah torsi atau momen gaya. Kemudian MR kuadrat ini adalah apa? I, momen inersia. Jadi dari FR sama dengan MR kuadrat alfa, ini ketemulah torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, ini sama dengan hukum Newton 2 gerak rotasi.
Dimana to itu sendiri adalah momen gaya, satuannya Newton meter. I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. R sama dengan jarak gaya dari poros, satuannya meter. Kemudian ada alfa, yaitu percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Oke, ini ada contoh soal ya. Jadi katrol silinder pejal memiliki massa 2 kg dan radius 20 cm ditarik dengan gaya F. Kemudian tentukan torsi pada katrol, kemudian momen inersia, dan percepatan sudut katrol atau alfa. Ini ya. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini lebih enak ya kalau kita ngerjainnya ditulis gitu. Ada diketahui, ditanyakan, kemudian penyelesaian. Dan jangan lupa digambar. Nah, ini yang diketahui pertama ada massa 2 kg, ada radiusnya 20 cm, dan ada gayanya F sama dengan 10 Newton. Ada M 2 kilo, R-nya 0,2 meter, kemudian ada F 10 Newton ya. Nah, ini lebih enak kalau kita ditulis diketahuinya, karena nanti kita udah tahu oh ini besaran apa aja yang sudah muncul. Jadi kita akan mempermudah untuk tahu akan menggunakan rumus apa gitu loh. Nah, jadi ini pada penyelesaian ini kita yang pertama mencari torsi. Nah, kita torsinya pakai yang to sama dengan F kali R, karena ini F-nya juga sudah ada ya 10 Newton, R-nya juga sudah ada 0,2 meter, langsung di ini masukin saja. Nah, jadinya 2 Newton meter. Nah, dia searah jarum jam ya, karena ke sini. Oke, selanjutnya nih momen inersia. Kita juga pakai rumus yang setengah mr kuadrat. M-nya juga udah ada ya 2 kilo, R-nya juga udah ada 0,2 meter. Nah, kemudian dihitung, nah ini ketemu I 0,04 kg meter kuadrat. Nah, untuk percepatan sudutnya kita menggunakan rumus to sama dengan I dikali alfa. To-nya juga udah ada ya, tadi kita nyari 2 Newton meter. I-nya juga udah ada 0,04, dan ini alfanya ini atau X ya yang kita cari. Nah, inilah ketemu alfa sama dengan 50 radian per sekon kuadrat.